Oke, di video kali ini kita akan belajar sama-sama contoh-contoh soal untuk calon-calon administrator yang mana menurut pengalaman saya, jika kalian mampu menguasai rumus-rumus dasar Excel ini, kemungkinan besar 90% diterima, 1% tinggal takdir aja ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Kita lanjut ke soal nomor 1. Di sini sudah ada data, nama siswa, dan berikut hasil pelajaran di masing-masing bidang. Di sini ada matematika, biologi, kimia, fisika, dan Inggris. Hal yang pertama ditanyakan, tentu kita disuruh untuk menjumlahkan data tersebut. Nah, untuk rumus yang pertama, kita memakai rumus sum. Sum itu artinya menjumlahkan. Kita ketik sum, buka kurung, langsung kita arahkan ke kolom matematika, kita drag, udah sampai di Inggris, kita langsung tutup kurung, langsung enter. Nah, rumus yang pertama harus kalian kuasai adalah menghitung, menjumlahkan, yaitu dengan rumus sum. Yang kedua, kita disuruh menghitung rata-rata dari semua nilai pelajaran yang ada. Jadi untuk rumus rata-rata, kita menggunakan rumus average, yaitu tulisannya average. Ini khusus pemula, cocok untuk kalian menonton video ini. Average kita buka kurung, lalu kita arahkan ke sini, kita drag seperti yang sum tadi, baru kita tutup kurung, enter. Nah, jadi rata-rata dari sini dia 90. Lanjut lagi, kita langsung ke nilai huruf. Nah, nilai huruf itu kita sudah dikasih tabel keterangan di sini ya. Jadi jika nilai rata-ratanya 0 sampai 50, nilai hurufnya E, dan seterusnya. Jadi kita mau pakai dengan rumus if. Nah, rumus if itu kalau bahasa Indonesia jadi rumusnya jika. Kita pakai logika. Jadi yang pertama, perhatikan baik-baik, jangan di-skip agar kalian tidak salah paham. Pertama kita tulis sama dengan, lalu kita tuliskan if, dalam buka kurung. Jadi tulisannya di sini membacanya adalah jika. Logical test di sini rata-rata lebih besar atau sama dengan 86, kita tulis 86, maka, nah, untuk spasinya itu kita memakai koma. Ada juga yang memakai titik koma, tergantung jenis Excel-nya. Maka dia nilai hurufnya A, jadi kita tulis A. Namun sebelum kita tulis A, kita harus menggunakan tanda petik. Oke, kita tulis A. Oke, satu rumus sudah jadi. Jadi rumus yang selanjutnya kita hanya mengcopy atau meniru rumus sebelumnya, kita tinggal ganti. Jika di sini 86, jadi kita mau cari yang 76 adalah B, dan seterusnya. Kita lanjut rumusnya. Kita kasih koma dulu. Jadi kita ketik lagi if di sini, langsung klik di sini, lebih besar atau sama dengan 76, ini kan 76 kan? 76, maka dia dapatnya B. Ya, oke. Mulai paham ya? Terus lanjut, kita buat lagi jika di sini
lebih besar atau sama dengan 70, maka di sini C. Lanjut lagi. Jika di sini lebih besar atau sama dengan 51, maka di sini D. Sebetulnya kita bisa habis ini kita tulis if langsung E. Cuman kita ngikut karena kita ini pemula, jadi kita ikuti rumus yang prosedurnya ya. Lanjut, jika dia if di sini lebih besar atau sama dengan 0, maka di sini E. Paham ya? Selanjutnya, jika sudah, tentu jika di sini nggak ada yang 0 sampai 100, maka dia, jika datanya tidak sesuai, makanya kita harus tulis false di sini. Oke, untuk tutup kurungnya kita sesuaikan dengan jumlah if kita. Jadi di sini kita tadi bikin if 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus di sini tutup kurung 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Kita enter. Just. Nah, artinya yang rata-rata 90, dia mendapat nilai A. Apakah itu betul? Kita cek. Nah, dari 86 sampai 100, bernilai A. Artinya benar. Kita lanjut ke keterangan. Untuk keterangan, kita ada tidak lulus, mengulang, dan lulus. Jika E, kita berarti tidak lulus. Kita masih menggunakan rumus if. Kita langsung buat aja. If, ini sambil kita bolak-balik ya, biar paham. Jadi kita langsung if, jika di sini sama dengan A, maka dia lulus. Oke. Jika kita masih tetap pakai prosedur rumus yang sebetulnya ya, tidak usah kita pakai bypass, kita shortcut, tidak perlu. Kita masih pemula. Lanjut, jika di sini B, di sini B sama dengan B, maka dia lulus juga. Selanjutnya, jika di sini sama dengan C, maka mengulang. Sorry. Lanjut, jika di sini sama dengan D, maka tidak lulus. Selanjutnya, jika di sini sama dengan E, maka tidak lulus juga ya teman. Nah, oke, baru kita kasih value jika dia salah. Jika data itu enggak termasuk di sini, maka dia akan false. Kita tulis false di sini. Lalu tutup kurungnya seperti yang tadi kita sesuaikan dengan if yang sudah kita buat. Di rumus ini kita memakai rumus, kita hitung dari awal, yang tutup buka. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi tutup kurungnya pun harus 5. Jadi biar dia imbang. Oke, kita enter. Artinya A lulus. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita seret ke bawah. Nah, jadi kita coba cek ya. Contoh nilai 68 itu D, apakah benar? 68D, ya benar, karena 51 sampai 69 D. Dan hasilnya tidak lulus. Tidak lulus. Oke ya, yang mengulang C mengulang. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita mau belajar tentang jumlah siswa. Jadi, kalau kita ditanya berapa jumlah siswa yang ikut tes pelajaran ini, kita kalau mungkin datanya cuma sedikit seperti ini kan kita masih bisa manual. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Cuma nanti kalau datanya sudah sampai 50, sampai 100 kan nggak mungkin kita hitung manual. Keburu pulang kita kan. Jadi ada rumusnya yaitu sama dengan konta. Nah, tinggal kita ambil dari sini, kita drag, kita tutup kurung, enter. Nah, jadi yang di sini jumlah siswa yang ikut ujian ini 5. Nah, itu sesuai dengan ini kan. Oke, selanjutnya kita mau mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi pelajaran matematika. Jadi rumusnya adalah sama dengan maksimal ya, max ini. Kita ambil data dari sini, kita drag, tutup kurung, enter. Seterusnya, nilai terendah, kita pakai rumus minimal. Jadi di sini kita ambil juga sama, kita enter. Nah, untuk latihan, biar hafal, kita bikin juga di sini. Ambil yang biologi, enter. Ini mat juga, kimia, enter. Paham ya? Jadi kita harus berulang-ulang untuk menghafalkan rumus biar tetap ada dalam otak kita. Ini tadi min. Oke, jadi ya. Selanjutnya kita mau ke soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini ada nama pasien, kelas, penanganan, lama inap. Ini hari ya. Jadi kita disuruh menghitung biaya inap, pelayanan, dan persalinan sama total bayar. Di tabel keterangan ada keterangan jika kelas A biaya inapnya 600 per hari, biaya layanannya 500 per hari. Nah ini kan biaya inap, lihat kolom inap dikalikan lama inap. Dan seterusnya. Biaya persalinan, jika ditangani dokter dia 1 juta. Sorry. Ini dokter ya. Dan bidan 750. Oke, langsung kita kerjakan dengan rumus VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu mencari data secara vertikal yang datanya turun. Nah, ini kan turun. Ini turun. Langsung saja perhatikan sama dengan kita VLOOKUP. Ambil. Jika dia A tadi, ya kan, membacanya seperti itu. VLOOKUP, buka kurung. Jika di kolom C itu A, maka kita ambil table array-nya dari sini.
Nah, sampai sini. Nah, tabel array itu susunan A, terus biaya inap, biaya layanan. Kita mau mencari data biaya inap, berarti kita tinggal hitung biaya inap itu di kolom keberapa dari kelas ini. Jadi contohnya ini biaya kelasnya di sini, berarti biaya inapnya di sini. Jadi kita tinggal hitung 1, 2. Berarti kita tuliskan 2. Langsung kalau tidak sesuai dengan data ini, maka dia harus false. Nah, ini baru ketemu 1 hari, biaya 1 hari inap. Tentu kita harus mengalihkan dengan lamanya inap di sini. Oke, jadi kita kalikan lamanya inap, ya ketemu 1.800.000. Kemudian kita mau menghitung biaya layanan. Biaya layanan juga seperti itu juga rumusnya, kita pakai VLOOKUP. Oh iya teman-teman, kalau yang ingin ikut latihan belajar bisa download ya filenya di kolom deskripsi biar kita sama-sama belajar untuk latihan soal ini. Kita lanjut. VLOOKUP seperti tadi, kita jika di sini karena kita kan bacanya kelas, ini kelas juga kan, kita table array-nya langsung ambil sampai biaya layanan. Seperti tadi kita hitung kolomnya 1, 2, 3. Jadi kita tulis 3 sesuai data yang kita mau ambil. Kalau data itu nggak sesuai dengan apa yang kita minta, maka dia perintah rumusnya adalah ditulis false. Ya, seperti ini. Paham ya? Ini juga tadi masih yang 1 hari, makanya kita harus kalikan lama inapnya. Oke. Untuk biaya persalinan itu jika dia ditangani dokter, maka 1 juta. Jika dia bidan 750. Nah, datanya kan ada di sini, penanganan. Maka rumus yang kita pakai, VLOOKUP, masih VLOOKUP. Tetapi kita ngambilnya sudah nggak di kelas lagi, kita ngambilnya di kolom D ini. Ya. Jadi ngambilnya data itu sesuai yang diminta. Jika di sini minta bidan dokter, ya berarti kita ambil sini. Kalau diminta kelas, ya kita ambil kelas, ambil sini. Oke. Lanjut, kita rumus seperti tadi, table array-nya di sini. Dan dia berurutan ke kolom kedua. Langsung false. Nah, seperti itu. Untuk yang tadi VLOOKUP, kita pun harus mengunci data table array-nya. Biar kalau di copy ke bawah, dia nggak lari gitu ya. Contohnya, ini kan belum dikunci, belum dipencet F4 nanti ya, atau FN F4 sesuai dengan laptopnya masing-masing. Contohnya kalau ini nggak dikunci, baru kita copy ke sini, ya data ini akan lari. Soalnya dia sudah ke bawah, table array-nya tadi nggak dikunci. Nah, harusnya kita undo dulu. Di sini harus dikunci, pencet F4. Ini juga F4. Oke, kita enter. Ini juga iya. F4, ini F4. Oke. Untuk total bayar, kita pakai rumus sum ya tadi ya. Masih ingat? Kita ke sini langsung di blok, kita enter. Oke, kita tinggal tarik aja rumusnya. Nah, di sini pun masih lupa untuk tidak mengunci. Ini hasilnya kalau tidak dikunci kan. Makanya kita harus F4 dulu juga. Enter. Kita tarik. Oke. Jika kurang jelas, komen di bawah ya.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita pelan-pelan aja biar pelajaran atau soal ini masuk ke pikiran kita biar nggak cepat lupa. Untuk soal nomor 3, ada sebuah data, di situ ada nomor, kode kuota, nama peserta. Jadi seperti lomba ini ya. Cuman dia ditanyakan asal kota, bidang lomba, tempat ujian, nilai akhir, dan grade. Oke, untuk tabel bantunya sudah ada di sini. Ya, kode lomba, bidang lomba, tempat ujian. Ini tabel asal kota. Bawah ya, tabel grade juga sudah ada. Jadi kita langsung isi aja di sini. Untuk asal kota kita memakai rumus tadi. Jadi gini, kalau tadi VLOOKUP itu datanya ke vertikal seperti ini ya. Biaya layanan segini ke bawah kan vertikal. Nah, kalau dia datanya referensinya adalah ke samping, asal kota kan Surabaya, Bandung, dia kan ke samping ini kan. Maka kita harus menggunakan yang namanya rumus HLOOKUP. Nah, secara teknis sama, tinggal ganti kita HLOOKUP, kalau tadi VLOOKUP gitu aja. Jadi kita langsung isi di sini sama dengan HLOOKUP. Ingat, HLOOKUP itu untuk data yang data referensinya ke samping ya, berbaris horizontal. Kalau VLOOKUP tadi itu yang vertikal. HLOOKUP kita mau mencari kode asal kotanya kan ini kode kota. Baru kita cari table array-nya, kita di sini. Ya. Baru kita hitung, dia tadi kan kolomnya ke samping, sekarang kan kita hitung baris ke bawah. Jadi kolom barisnya baris kedua. Tinggal kita ketik 2. Jika nggak ada, maka dia false. Oke, enter. Nah, jadi kode JG ini dia dari Yogyakarta. Seperti itu ya. Ini jangan lupa dikunci juga untuk table array-nya biar nggak lari. Kita enter, tinggal kita tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bidang lomba. Nah, bidang lomba kita menggunakan rumus seperti tadi ya, VLOOKUP. Karena dia kan bidang lomba datanya ke bawah. Lanjut, kita pakai VLOOKUP. Biar kita agak familiar, jadi di soal ini kita ulang-ulangi rumus yang tadi ya. VLOOKUP, lalu kita pilih di sini. Oke, kita pakai kode lomba ya. Di sini juga kode lomba, kita tinggal drag seperti ini, kita cari yang 2. Ya, seperti ini, jangan lupa dikunci juga, kasih tanda dolar, kita seret, seperti ini. Begitu juga tempat ujian, masih sama dia rumusnya ya teman. Nah, cuman dia bedanya sekarang kan di kolom 3. Seperti ini. Tinggal kita tarik. Nah, jadi kan ada di sini asal kotanya, bidang lomba, tempat ujiannya. Nah, untuk nilai akhir ini jadi rumus rata-rata jadi ya. Rumus rata-rata itu jadi jangan kita terpaku dengan misalnya disuruh nilai rata-rata, ini juga nilai rata-rata juga. Nah, ini nilai akhir juga kita pakai rumus average tadi. Nah, langsung tarik. Seperti ini. Kita tarik. Oke. Untuk grade.
Nah, yang untuk grade ini kita juga sudah ada tabel bantu di sini. Ya, perhatikan. Jadi kita memakai rumus if seperti yang tadi. Yang pertama ini. Ya. Oke, langsung saja kita pakai if. (86) maka kita masih pakai standar rumus pokoknya ya. Jangan kita main-main bypass. Soalnya kalau pas lagi di tes mungkin rumus ini dicek sama yang pengetesnya. Oke, lanjut kita. Nah, seperti ini. Jika lebih besar atau sama dengan 76, maka dia B. Lanjut lagi. Jika lanjut. Oke, sambil ngopi ya. Kalau yang mau ngopi, ngopi dulu. Sambil perhatikan rumus ini. (51) nol. Oke ya, baru kita false, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, grade-nya C. Jadi ya, kita cek 70 sampai 75 C ya, jadi 72 C. Tinggal kita tarik. Oke. Untuk nilai rata-rata masih ingat pakai yang tadi sama dengan rumus ini. Kita memakai rumus average. Average semua juri ini. Nah, seperti ini. Untuk nilai tertinggi kita tadi pakai max ya. Dan nilai terendah minimal. Total nilai kita berarti pakai sum semua. Kita sum. Oke. Lanjut lagi. Kita ke soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 4. Jadi di sini ada suatu data nomor, tanggal panen, nama karyawan, dan hasil produksi dalam satuan kilo. Nah, kita ditanya berapa hasil total produksi ini, jadi kita pakai sum. Kita seret ya, udah mulai hafal ya dengan rumus penjumlahan ini. Nah, gitu. Sedangkan untuk pertanyaan yang pertama, nomor, tanggal panen, hasil panen. Jadi di sini kan ada 3 tanggal panen, cuman kan ada 3 orang juga. Jadi ini tanggal 1, ini tanggal 2, ini tanggal 3. Namanya beda-beda. Ini Rizky segini, tanggal 1, 2, Rizky segini, dan 3, Nanda segini. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tanggal panen 1 itu berapa hasil panennya, jumlahnya, bukan per orang ya. Kalau dia rumusnya masih 3 orang kan masih enak, kita cuma jumlahkan dari sini bisa. Cuma nanti kalau dia sudah 100 orang bahkan lebih ya karyawan, kita nggak mungkin memakai cara seperti itu. Jadi rumusnya kita jumlahkan tapi dengan logika jika.
atau kita di Excel itu namanya sum if, jadi jumlahkan jika. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Kita langsung aja sama dengan sum if. Nah, rank ini kita mencari data tanggalnya. Data yang mau diminta, tanggalnya. Panen semua di rank, di blok, baru kita koma atau titik koma, ngambil. Nah, data yang ditanya 1 September berarti kita klik 1. Ya kan? Baru koma lagi, kita ambil jumlah hasil produksinya. Seperti ini, kita tutup kurung. Enter. Nah, jadi yang di tanggal 1 September itu jumlah panennya 130 kilo. Kita cek ke sini, 1 September 130 kilo. Cocok ya? Oke, tinggal kita kunci aja dari tadi ranknya, kita harus kunci juga jika biar dia di copy ke bawah dia nggak lari. Ini juga iya, di G-nya aja kita kunci, maka kita ketik shift sama 4. Jangan di F4 ya, soalnya kalau di F4 kita ngunci semua. Nanti kita turun dia nggak mau, tetap di G4. Jadi kita cuma pencet shift 4. Kalau ini dimatikan semua, F4 dikunci semua. Nah, seperti ini. Tinggal kita tarik. Oke. Nah, untuk mengeceknya kita juga ada total di sini, makanya kita ketik sum, kita tarik seperti ini ya, cocok ya. Ini 630, ini juga 630, artinya nggak ada selisih. Lanjut lagi. Pertanyaan yang kedua adalah nama pemanen, nama karyawan ini. Sorry, belum dirubah ini. Nah, ini ditanya nama karyawan hasil panennya berapa, Rizky berapa, Nanda berapa. Begitu juga dengan tadi yang di atas. Kalau datanya cuma sedikit, kita bisa hitung manual. Cuman kalau sudah banyak, kita harus memakai rumus ini. Jadi untuk Rizky, rumusnya sama ya. Tetap pakai sum if. Tetapi kita ngambilnya di nama karyawannya, bukan di tanggal. Oke, lanjut. Sum if. Kita langsung ranknya nama karyawannya kita ambil. Terus kita ambil juga nama yang kita mau cari hasil panennya. Contoh di sini Rizky. Baru koma lagi hasil panennya. Nah, seperti ini, tutup kurung, enter. Jangan lupa kita kunci dengan menekan F4. Oke. Baru kita tarik. Nah, untuk penjumlahannya, untuk kontrol di sini kita pakai. Nah, 630 juga ya. Artinya nggak ada selisih di sini. Jika ini dikurang ini, maka kita 0. Oke. Nah, jadi Rizky sudah dapat 187, Nanda 225. Apakah kita cek contoh Nanda 225? Cocok ya. Oke, lanjut ke rumus nomor 5, yaitu merapikan teks. Jadi di sini ada suatu contoh, di sini ada teks berantakan. Nah, di sini kan huruf pertama tidak kapital. Kadang malah di tengah, ada yang di belakang malah kapital. Jadi kita harus merapikan huruf-huruf ini agar menjadi tulisan yang bagus. Nah, untuk pertanyaannya, pertanyaan 1, buat teks ini menjadi huruf besar semua. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan di baris kuning ini sama dengan yaitu proper. Baru buka kurung, kita klik di sini saja, baru tutup kurung. Sorry, kalau dia huruf besar, dia namanya upper. Nah, di sini sudah jadi huruf besar semua ya. Yang kedua, kita diminta menjadi huruf kecil semua. Ya, oke, kita gunakan huruf long.
Oke, tutup kurung. Nah, kecil semua kan. Nah, yang terakhir menjadi huruf yang rapi. Jadi sesuai dengan kalimat yang bagus, sesuai dengan ejaan yang bagus. Jadi kita menggunakan rumus proper. Sini, kurung. Nah, ini kan rapi. Pertama huruf kapital gitu kan. Nggak seperti ini. Jadi intinya di sini kalau kita mau besar, kita ingat-ingatannya itu up ya, upper makanya. Kalau kecil dia low, jadi lower. Yang rapi dia jadi proper. Oke, lanjut. Untuk soal terakhir nomor 6 ini. Jadi di sini ada suatu nomor data mobil. Nah, di sini minta unitnya apa, warnanya apa, nomor polisinya berapa. Untuk itu, kita harus menggunakan rumus memilih kata. Jadi kita memilih unit, contoh unitnya ini kan truk. Warnanya kuning, nomor polisinya B1234RE, contoh. Namun di sini kita harus memisahkan. Di kolom ini kita disuruh memisahkan unitnya apa, warnanya apa, nomor polisinya berapa. Oke, langsung aja kita menggunakan rumus yang pertama. Untuk unit berarti kan isinya truk, Hilux, dan Triton. Maka kita menggunakan rumus sama dengan left. Jadi ini mengambil kata yang kiri. Ya. Jadi tinggal kita mau mengambil data sesuaikan dengan kebutuhan kita. Contoh ini ngambil ini untuk mengambil kata truk, maka kita tinggal klik left, langsung koma, kita hitung truk ini berapa kata. Jadi di sini contohnya kan 4, TRUK, berarti kita tinggal tulis 4. Tutup kurung, enter. Nah, ini muncul kan? Paham? Nah, untuk yang kedua, kita ada data yaitu Hilux. Jadi kita masih memakai rumus left tadi. Kita klik di sini. Nah, ini sesuaikan. Kalau tadi truk angkanya suku katanya 4, di sini Hilux kan jadinya 5 kan, HILUX. Jadi kita tinggal nulis, 5. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Triton. Triton berarti 6 ya. Kita ketik sini, 6. Oke, cukup jelas ya teman ya. Nah, selanjutnya untuk mengambil warna. Warna ini kan di tengah dia. Jadi kita menggunakan rumus mid itu tengah. Kita panggil mid, terus klik di sini. Nah, di sini kan koma. Nah, di sini ada star 6, makanya kita harus mengetahui mau mengambil kata itu mulai dari kata keberapa. Jadi kalau dari sini kan spasi dihitung di sini teman ya. Jadi kita mulai dari kata dari 4 tambah 1 spasi berarti mulai dari 5. Mengambil jumlah kata, misalnya ini kuning berarti kita ngambil 6. KUNING ya. Berarti ngambil 6. Oke. Tutup kurung. Ya ini. Malah masih kurang. Berarti dia harus 7. Oh iya, kuning kan 7. Lanjut. Karena tadi kita ngambilnya dari 5 ya. Kalau dia ngambilnya dari 6, baru 6. Nah, gini yang benar. Karena mesti spasi di sini. Ya kan? Ini pasti kalau dicek ada spasinya ini. Lanjut lagi untuk yang Hilux. Masih pakai rumus yang tadi ya. Mid. Kita ambil teksnya ini. Ngambil di huruf ke-6. Berarti hitungannya seperti itu ya. Oh 7 dia ini kan 5 Hilux tambah spasi 6. Berarti kita mulainya ngambil ke kata ke-7 jadi ke H-nya.
Nah, mengambil berapa kata? 5. Kan hitam kan 5. Nah, seperti ini. Seperti itu teman ya. Lanjut lagi. Ke sini start dari 8. Triton 6 tambah 7 terus P-nya di situ ya. Logikanya kan seperti itu. Putih kita ambil 5 aja. Nah, di sini. Nah, yang terakhir ini untuk nomor polisi. Berarti kita menggunakan kalau tadi left yang di kiri, tengah mid, maka yang di kanan kita menggunakan rumus right. Nah, kita kan mau ambil nomor polisi, jadi kita langsung aja ke rumus. Kita langsung tulis right. Taruh sini, kita hitung, spasi dihitung ya. Contoh misalnya B, 1, 2, 3, 4, RE. Berarti kan ini ada 7 tambah spasi 2, berarti 9. Oke, kita ketik 9. Nah, seperti itu teman ya. Yang bawah juga sama juga teknisnya. Ini right, kita ambil. Cuman karena ini cuma Q aja, belakangnya berarti kita kurangi 1 kalau tadi 8, sekarang kita tinggal 1, 6 tambah 8. Oh, tadi 9 ya. Ya kan? Ya betul, tadi 9. Oke, yang paling bawah kita pakai rumus ini. Di sini sama juga kita tadi pakai 9 sepertinya. Sorry. Right. Di sini ini ada kelihatan ternyata WID ini nggak kelihatan. Kita pakai 10 berarti ya. Cikgu katanya. Oke, cocok. Oke, mungkin itu aja untuk latihan soal kali ini. Dengan pengalaman saya, mungkin kalau kalian mampu menguasai rumus dasar ini, dijamin yang 1% itu nasib aja ya. Itu pasti lolos untuk menjadi seorang admin. Oke, kita naik ke atas. Saya doakan semoga kalian yang sedang ikut tes bisa lulus ya. Nah, untuk rumus bonus tambahan kita mau dibikin di sini, kita ngerjain soal itu kapan. Jadi kita mengerjakan soal kapan. Ada rumusnya di sini ya. Jadi kita tinggal sama dengan kita rapikan di sini, kita sama dengan today. Nah, seperti ini. Jadi otomatis sudah muncul di situ hari ini tanggal 15 bulan September ya 2023 kita kerjaan dengan rumus today tadi. Nah, jika kalau kalian mau menampilkan harinya sekalian, kita atur di sini date ya, kita pakai yang ini. Nah, kita lebarkan. Nah, seperti ini teman. Jadi cukup jelas infonya ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga kita sukses semua ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jika ingin ada yang ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.